kepada Prof. Agus. Prof, sebetulnya bagaimana sih dari sisi perspektif hukum melihat persaingan usaha perihal PKS tanpa kebun dan juga PKS inti plasma? Seperti apa, Prof? Melihat dari perspektif hukum, sudah ada undang-undang persaingan usaha ya. Yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, berarti ada menurunkan harga dan sebagainya. Barangkali kepentingan-kepentingan tertentu yang muncul, apakah itu kepentingan petani, kepentingan pekebun, kepentingan industri gitu. Kalau bisa, ini harus dibebaskan dalam berkiprah. Nah, tapi selama undang-undang tidak ada larangan, tidak ada pembatasan-pembatasan, ya silakan saja gitu. Persaingan itu antar para pelaku bisnis itu harus sehat. Perspektif hukum perdata juga ada yang namanya kebebasan untuk melakukan kegiatan bisnis. Keberadaan dari PKS tanpa kebun itu ada sebuah alternatif yang sangat bagus. Apalagi kalau misalnya kita lihat jumlah petani sawit itu berapa, lalu jumlah PKS-nya ada berapa gitu kan. Kalau ini tidak sebanding kan bisa bikin masalah. Kelapa sawit mentahnya kan bisa tidak terjual, katakanlah seperti itu. Pak, ini sebetulnya bagaimana dampaknya terhadap harga TBS di tingkat petani? Karena PKS-nya jauh dan hanya beberapa, yaitu PKS inti, itu di level petani swadaya. Itu yang terjadi adalah hanya pembeli satu, tapi penjualnya banyak. Akibatnya apa? Agen-agen buah itu akan menekan harga beli kepada petani. Petani rugi gitu kan. Sekarang agen-agen buah di petani itu banyak karena PKS sudah banyak sekitarnya gitu. Petani tinggal memilih mana yang harga yang ditawarkan lebih baik dan pembayaran yang lebih cepat. Itulah yang membuat petani happy. Kesejahteraan petani makin meningkat. Tidak perlulah kita persoalkan ini soal PKS inti dengan PKS tanpa kebun. Dua-duanya kita butuhkan. Marilah bekerja di segmen masing-masing dan jangan abaikan petani. Apakah ada resiko monopoli atau permainan harga yang akan terjadi? Yang pasti monopoli itu akan merugikan kami petani sawit. Ya. Monopoli itu memaksakan kami menjual ke satu tempat. Saya ingin menjelaskan juga apa perbedaan PKS tanpa kebun atau istilah yang sudah menetap itu PKS komersial. PKS komersial, lo suka jual sama gue, kalau enggak jual tempat lain. Nah, beda dengan PKS inti plasma. Mereka sudah menikah, sudah berjanji, ada dasar perjanjiannya. Nah, permasalahan sekarang, kenapa PKS tanpa kebun menjadi selalu disalahkan ketika perceraian antara kemitraan di sebelah itu terjadi. Sama dengan sawit yang sekarang saya analogikan seperti tadi. Faktanya, dari tahun 1986 sampai dengan 2010 itu kan plasma berkurang. Dari 1,7 juta hektar, kemitraan banyak bercerai, hanya tinggal 485 ribu hektar dari total luas kebun sawit petani, yaitu yang 6,87 juta hektar. Jadi apa yang bisa diambil sini? Persaingan itulah membuat sehatnya, sejahteranya petani sawit. PKS inti plasma dan PKS komersil itu harus seiring. Dari zaman sawit itu ada, tidak pernah PKS komersil lebih tinggi harganya dari PKS inti plasma. Petani sawit banyak berpindah ke komersil. Nah, itu yang ditanya, itu sebenarnya plasma intinya. Kenapa kau pindah kemari? Kan tentu ada yang tidak sesuai dengan peraturan Menteri nomor 13 tahun 2024 ya Pak.